SD Negeri Palalangon 2 Desa Sindang Jaya, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang selama ini dikenal dengan populasi penduduk dan muridnya mayoritas beragama Kristen. Bagi Kepala Sekolah Rizka Irnawati yang seorang muslimah, membuatnya ini menjadi tantangan. Bagaimana menjadi pemimpin yang bijaksana dan mengedepankan pelayanan yang adil, proporsional, dan profesional untuk semua, tentunya dilandasi nilai-nilai toleransi. SD Negeri Palalangon 2 Kecamatan Ciranjang yang berlokasi di Jalan Simatupang 146 Desa Sindang Jaya, Kecamatan Ciranjang. Salah satu potret sekolah yang di dalamnya menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Kepala sekolah yang beragama Islam berada di lingkungan sekolah yang notabene murid dan guru lainnya mayoritas beragama Kristen dan berasal dari latar belakang suku dan budaya yang berbeda-beda. Lantas, bagaimana peran kepala sekolah sebagai pemimpin dalam memelihara kondusivitas di atas perbedaan hingga tercapai tujuan pendidikan turut mencerdaskan kehidupan bangsa? Saya mulai bertugas di sekolah ini dari tahun 2020, tepatnya bulan Januari tahun 2020. Kebetulan waktu itu sekolah ini sedang ada kekosongan. Itu dari masa pensiunnya Pak Yunan almarhum. Nah, saya menggantikan beliau bertugas di SD ini sesuai dengan SK yang saya terima. Untuk personel di SD Negeri Palalangon 2 ini memang bervariasi gitu ya. Maksudnya bervariasi itu dari segi umur juga bervariasi, dari segi agama juga bervariasi. Maksudnya untuk agama ini kami yang asalnya 70%, 30%, 70% guru Kristen dan 30% guru Islamnya. Nah, sekarang ini karena ada regenerasi, ada guru yang diangkat jadi kepala sekolah, ada guru yang diangkat jadi pengawas, kemudian ada yang pensiun. Sehingga ketika rekrutmen guru, kebetulan yang melamarnya adalah guru yang beragama Islam, sehingga sekarang sudah 50%. Jadi ada 50% guru Kristen, 50% guru yang beragama Muslim. Nah, kami di sini memiliki 2 guru untuk mata pelajaran agama. Ada guru mata pelajaran agama Kristen, dan ada guru mata pelajaran agama Islam. Jumlah murid kami juga sama, beragam, yaitu kami beragam secara agama dan juga secara budaya. Untuk agama kami dulu dari tahun 2020 ini sekitar 70% beragama Kristen, 30% beragama Islam. Nah, seiring waktu itu semakin banyak juga orang tua yang memiliki kepercayaan kepada kami bahwa kami ini adalah sekolah yang bisa memberikan hak dan pelayanan yang benar, yang sesuai dengan porsinya gitu ya. Dalam artian bahwa agama apapun akan kami layani dan akan kami berikan pelayanan pendidikan yang terbaik. Sehingga siswa muslim itu sekarang semakin bertambah banyak. Mungkin sekarang sekitar 65% yang Kristennya, gitu lumayan lah menambah jumlah kepercayaan dari orang tua yang beragama Muslim untuk menyekolahkan ke kami. Untuk kegiatan keagamaan ini kami karena harus ada keseimbangan, termasuk di program-program sekolah kami juga begitu ya, seimbang antara kegiatan untuk keagamaan siswa Kristen dan juga siswa yang Islam. Rajaban, Muludan tetap kami laksanakan, pun juga kegiatan Natalan akan kami laksanakan. Contohnya, untuk kegiatan Natalan akan kami laksanakan di tanggal 16 Desember sekarang. Dan ini antusias orang tua ternyata sangat besar sekali. Gitu, banyak orang tua yang menyumbangkan untuk kegiatan Natalan. Untuk kegiatan Rajaban dan Muludan juga begitu. Orang tua yang Islam juga ikut berkontribusi, ikut mensukseskan program Rajaban dan Muludannya. Sehingga ketika kegiatan Natalan semuanya itu saling membantu. Misalnya siswa Muslim diberi snack nih, nanti kami juga kebagian akan diberikan snack juga gitu. Jadi merata, tidak hanya untuk yang siswa yang beragama Kristen saja. Jadi ikut menyumbang juga. Ketika guru yang Kristen Natalan, kami juga sama Pak, mengucapkan selamat hari Natal. Yang Kristen juga begitu sama ke kami ketika Idul Fitri. Mereka saling memberikan ucapan gitu ya. Dan intinya saling mendukung di keagamaan kami gitu masing-masing ya. Yang Islam juga mendukung ketika ada kegiatan keagamaan di Kristen. Dalam artian bukan ikut mendukung masuk ke ranah
pribadinya bukan, tapi kami ikut secara moral ataupun ketika ada di sekolah ikut langsung berkontribusi begitu. Jadi kami di sini menjaga supaya tidak ada konflik intern di sekolah ini terkait keagamaan gitu. Menurut saya terkait Hari Toleransi Internasional ini sangat bagus sekali Pak, karena di dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat penting ini adalah jiwa toleransi, baik ini toleransi terkait keberagaman keagamaan, keberagaman budaya, suku, bahasa. Ini toleransi ini perlu diperingati dan perlu disadarkan kepada setiap masyarakat, kepada setiap generasi penerus bangsa. Karena yang menjadi konflik utama perpecahan ini biasanya berawal dari toleransi tadi. Jadi tidak adanya empati dari setiap individu untuk bisa saling menghargai dan menghormati toleransi yang perbedaan agama, perbedaan budaya dan bahasa tadi. Terkait FKUB ini, harapan saya adalah dengan adanya organisasi ini semakin menyatukan semua agama-agama yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi rukun, tidak terjadi konflik antar agama. Sangat riskan sekali ketika Indonesia yang negara majemuk justru rusaknya ini adalah karena perbedaan keagamaan gitu. Nah ini jadi harus diminimalisir dengan kegiatan-kegiatan yang seimbang. Nah FKUB ini nanti yang bisa mengkoordinir, bisa mengakomodasi segala kegiatan-kegiatan tersebut gitu, termasuk memberikan sosialisasi kepada semua masyarakat yang ada di lingkungan masyarakat luar maupun di sekolah gitu ya, di ranah pendidikan. Ini lebih disosialisasikan lagi terkait keberagaman bermasyarakat dan juga terkait toleransi untuk bisa saling menghargai perbedaan keagamaan dan budaya tadi. Aktivitas keseharian proses pembelajaran, tampak interaksi dua arah penuh kehangatan, mencetak generasi di atas nilai-nilai toleransi. Iman Sulaiman untuk Kabar Cianjur TV.